Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risayanti Amanda, NIRAM saya 2019-020274. Saya berasal dari kelas 5C3. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu proposal penelitian tentang sistem informasi pengolahan data penerimaan siswa baru pada SMP Negeri 1 Seirampah berbasis web. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya tentang sistem informasi pengolahan data penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Seirampah berbasis web. Nah, terdapat bab 1 pendahuluan. Di sini terdapat latar belakangnya, yaitu di mana perkembangan teknologi pada masa globalisasi ini semakin canggih dan berkembang pesat. Semua dikarenakan hasil dari pemikiran manusia yang semakin maju. Hal ini dapat dilihat dari ilmu komputer yang semakin berkembang. Namun, pada sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Seirampah, saat ini proses penerimaan siswa baru dilakukan dengan cara manual, di mana proses seleksi dilakukan dengan cara referensi sekolah dasar. Siswa langsung diterima tanpa dilakukan tes tertulis, dan proses penerimaan dilakukan secara tertulis. Permasalahan yang sering terjadi yaitu dalam pelaksanaan proses seleksi penerimaan dari pengisian formulir hingga pengumuman penerimaan sangat lambat, dikarenakan tidak adanya sistem yang membantu proses penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Seirampah. Nah, agar tercipta suatu sistem yang memadai yang mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, maka perlu dibuat suatu sistem yang dapat mengatasi proses penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Seirampah. Nah, selanjutnya terdapat rumusan masalah, di mana yang pertama yaitu bagaimana mengolah data penerimaan siswa baru menggunakan sistem berbasis web pada SMP Negeri 1 Seirampah, sehingga nantinya dapat digunakan proses pengembangan sistem selanjutnya. Dan yang kedua, bagaimana membuat suatu sistem yang dapat mengatasi proses penerimaan siswa baru secara tepat dan lebih akurat. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat suatu sistem penerimaan siswa baru serta mengolah data penerimaan siswa baru menggunakan sistem berbasis web. Manfaat penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat bagi pemakai atau sekolah, di mana nantinya mengolah data penerimaan siswa baru menggunakan sistem berbasis web akan mempermudah bagi pengembangan untuk melanjutkan ke tahap pembuatan aplikasi yang nantinya dapat membantu SMP Negeri 1 Seirampah melakukan proses penerimaan siswa baru. Nah, untuk manfaat bagi penulis yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pengolahan data menggunakan sistem berbasis web. Nah, adapun bab 2 yaitu landasan teori, di mana terdapat konsep dasar sistem yang menurut Rooney dan Steinberg 2015, sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan, di mana sistem biasanya terbagi dalam subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Selanjutnya terdapat konsep dasar informasi. Menurut MC Lord dikutip oleh Yakub 2012 pada buku Pengertian Sistem Informasi, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan menurut Tata Sutabri 2012 pada buku Analisis Sistem Informasi, informasi adalah data yang telah diklarifikasi dan diolah untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya terdapat pengolahan data berbasis web. Dalam metode ini sebelumnya data diproses secara manual tanpa menggunakan mesin, alat, atau perangkat elektronik. Semua data dilakukan dan diproses secara manual. Oleh karena itu,
pengolahan data manual ini akan diubah menjadi berbasis web, di mana nantinya akan menghasilkan informasi dari data mentah. Setelah terprogram, pengolahan data ini bisa dilakukan secara otomatis oleh komputer. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian, di mana di dalam metode penelitian ini terdapat perancangan sistem. Di sini masing-masing penjelasan untuk sistem informasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB berbasis web bisa menggunakan flowchart, di mana flowchart ini merupakan suatu diagram yang menggambarkan alur kerja dari suatu sistem. Nah, berikut flowchart-nya. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data terdapat metodologi yang digunakan pada perancangan perangkat lunak didasarkan pada metode pengumpulan. Adapun teknik-tekniknya yaitu penelitian keputusan atau library research, di mana pengumpulan data yang diperlukan adalah mencari, membaca, dan mempelajari buku-buku selama kuliah, serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya yaitu wawancara, melakukan tanya jawab pada pihak yang berkepentingan, serta mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Nah, adapun teknik analisis data atau analisis kebutuhan sistem, yang pertama terdapat halaman utama yang menampilkan alur, yang kedua terdapat halaman pendaftaran, ketiga terdapat halaman login calon siswa, yang keempat terdapat halaman berita, yang kelima terdapat informasi pendaftaran yang dapat digunakan oleh calon siswa dan dapat dilihat tanggal-tanggal penting untuk pendaftaran. Yang keenam terdapat halaman jurnal dan pengumuman. Yang ketujuh terdapat halaman profil sekolah. Dan yang kedelapan terdapat halaman cetak kartu pendaftaran yang dapat digunakan oleh calon siswa untuk mencetak kartu pendaftaran. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, dari tujuan perancangan sistem ini terdapat tujuan yaitu membantu mengelola data pendaftaran siswa baru SMP Negeri 1 Seirampah. Yang kedua, membantu calon siswa untuk melakukan pendaftaran secara online kapanpun dan dimanapun dengan akses internet. Yang ketiga, membantu mempermudah calon siswa untuk memperoleh informasi tentang SMP Negeri 1 Seirampah. Nah, selanjutnya yaitu perancangan sistem basis data, di mana perancangan basis data aplikasi ini untuk pendaftaran siswa baru SMP Negeri 1 Seirampah. Nah, adapun struktur tabel. Nah, di sini terdapat rancangan tabel admin. Ada daftar file, tipe data, keterangan. Di sini terdapat ID admin, username, password, dan nama. Selanjutnya, rancangan tabel siswa. Di sini terdapat field ID siswa, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, sekolah, nama orang tua, alamat, pendidikan, dan pekerjaannya. Selanjutnya, rancangan tabel hubungi. Di sini terdapat fieldnya ID hubungi, nama, email, dan tanggal. Selanjutnya terdapat perancangan interface, di mana di dalam perancangan interface ini terdapat perancangan halaman utamanya. Halaman utama untuk menampilkan beberapa menu yang bisa diakses oleh calon siswa. Berikut bagian depan halaman atau halaman utama pada sistem yang akan dibuat nantinya. Terdapat nama sekolah yaitu SMP Negeri 1 Seirampah, terdapat home, berita, daftar, informasi, pengumuman, dan profil sekolah.
Dan di sini nantinya akan menampilkan isi-isi dari ini semua. Dan di sini terdapat halaman logout. Selanjutnya, rancangan login siswa baru, di mana nanti siswa yang mendaftar secara online akan memasuki halaman seperti ini, login. Nah, di dalam sini nanti terdapat NISN-nya dan diisikan oleh NISN siswa masing-masing. Selanjutnya, password. Setiap siswa akan diberikan password yang berbeda. Nah, setiap siswa akan memasukkan password setelah NISN dan password yang dimasukkan dan sudah benar, tinggal diklik submit. Nah, jika siswa ingin keluar, tinggal klik tombol logout. Nah, selanjutnya yaitu rancangan halaman formulir pendaftaran siswa baru. Nah, di halaman ini terdapat bagian nomor pendaftaran, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelaminnya, NISN, sekolah asal, nilai akhir, serta upload file foto. Nah, setelah halaman ini terisi seluruhnya, maka siswa tinggal mengklik tombol lanjut. Selanjutnya yaitu rancangan halaman login admin, di mana rancangan halaman ini berisi username serta password admin. Nah, halaman ini berguna untuk admin mengecek siswa yang mendaftar di SMP Negeri 1 Serampa. Admin yang akan masuk tinggal memasukkan username serta passwordnya. Setelah itu tinggal mengklik tombol login. Nah, selanjutnya yaitu bab 5 penutup, di mana kesimpulannya terdapat perancangan suatu sistem informasi pengelolaan data penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Serampa secara komputerisasi dengan menggunakan pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL yang dapat mempermudah staf dalam mengelola data dan kepala sekolah dalam memperoleh informasi. Nah, dari hasil pengujian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu sistem ini berjalan sesuai dengan fungsinya, yaitu dapat melakukan pengelolaan data penerima siswa baru dengan menginputkan data. Yang kedua, sistem ini mudah digunakan sehingga calon siswa baru tidak kesulitan dalam menggunakan sistem ini. Yang ketiga, dengan adanya sistem ini, maka kepala sekolah terbantu dalam proses mendapatkan informasi tentang data penerimaan siswa baru. Selanjutnya yaitu saran. Nah, dari kesimpulan yang telah dijabarkan, maka dapat diberikan saran, yaitu penambahan dan pengembangan fitur aplikasi sangat dimungkinkan seiring dengan berkembangnya teknologi website ke depannya. Yang kedua, memberikan manfaat kemajuan teknologi yang sudah seharusnya diterapkan pada semua bagian yang selama ini masih menggunakan kerja yang konvensional ataupun manual, terutama di SMP Negeri 1 Serampa. Nah, berikut merupakan daftar pustaka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas saya di soal nomor 2, yaitu sebutkan langkah-langkah atau metode dalam pengumpulan data dan berikan contohnya. Nah, di metode dalam pengumpulan data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, menggunakan angket. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Nah, ada pun contohnya, yaitu penggunaan survei dapat dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan pada angket yang diberikan secara langsung maupun secara online kepada responden dengan cara mengisi angket tanpa bantuan. Metode yang kedua yaitu wawancara, di mana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden ataupun narasumber. Adapun contohnya yaitu survei mengenai masalah kompleks seperti kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Metode yang ketiga yaitu observasi, di mana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung hal yang ingin diteliti atau melalui eksperimen atau percobaan. Adapun contohnya, memeriksa jumlah intervensi manual yang diperlukan dalam sehari untuk menjaga jalur perakitan yang berfungsi dengan lancar. Metode yang keempat yaitu dokumentasi, di mana dokumentasi ini adalah metode yang lebih mudah daripada metode lainnya. Karena jika ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap. Adapun contohnya, objek yang diamati pada metode dokumentasi bukanlah benda hidup, melainkan benda mati seperti dokumen resmi maupun dokumen pribadi. Adapun soal yang ketiga, jelaskan langkah-langkah bagan di metode penelitian waterfall atau setiap tahapannya dan berikan contohnya. Nah, di dalam metode waterfall ini terbagi menjadi 5 metode. Yang pertama yaitu requirement. Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Yang kedua yaitu desain. Desain dilakukan dengan sebuah proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan. Contohnya, perancangan sistem dilakukan dengan Entity Relation Diagram atau ERD untuk memodelkan kebutuhan dari suatu organisasi. Tahap ini bisa dilakukan dengan use case atau diagram sequence untuk memodelkan logika dan metode operasi. Yang ketiga yaitu implementation, di mana proses penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Contohnya, sistem informasi pada distributor dibuat menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor atau PHP dengan framework CodeIgniter untuk mempercepat dan merapikan pemrogram baik segi kode maupun file. Selanjutnya yaitu yang keempat, integration dan testing. Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah didapat sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Yang kelima yaitu operation dan maintenance, di mana software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Di samping itu dilakukan pula pemeliharaan yang termasuk perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan jasa sistem sesuai kebutuhan baru. Mungkin hanya ini dan sekian penjelasan saya mengenai proposal penelitian saya, serta jawaban saya mengenai soal kedua dan soal ketiga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya juga minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.